Hey, hello guys. Sebelumnya saya berucap terima kasih bagi Anda yang selalu setia dukung channel kami. Salam jumpa dan gabung kembali dengan kami dalam Sinema Nyonya. Rangkum film kali ini, Nyonya memilih suatu cerita yang syarat dengan makna. Film yang bercerita tentang kerapuhan sebuah jiwa akibat traumanya di masa lalu. Film dengan judul Gerald's Game dibintangi oleh aktris cantik Carla Gugino yang berperan sangat total sebagai Jessie dan aktor Bruce Greenwood yang memerankan tokoh Gerald. Film yang disutradarai oleh Mike Flanagan dan dirilis pada tahun 2017 ini bersumber pada sebuah karya novel dari seorang penulis horor yang telah melegenda, yaitu Stephen King. Tapi tunggu dulu guys, seperti yang kita tahu, Nyonya hanya beri rangkumannya saja. Nah, kalau Anda ingin menikmati akting hebat mereka dan juga ketegangan dalam setiap adegannya, pastinya akan lebih berasa bila sejenak kita sempatkan untuk menontonnya secara penuh. Film ini guys bercerita tentang sepasang suami istri di mana mereka sepakat memperbaiki hubungan rumah tangganya yang diambang redup guys, dengan sensasi dan cara yang tak seperti biasanya. Tapi tanpa diduga sebuah musibah terjadi terhadap pasangan itu. Lantas bagaimana guys dengan nasib mereka? Yuk kita simak bersama rangkum filmnya. Sinema Nyonya siap beraksi. Adegan pertama dalam film ini guys memperlihatkan kepergian pasangan suami istri yaitu Gerald dan Jessie menuju penginapan yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Gerald. Gerald sengaja memilih penginapan yang sangat nyaman dan indah untuk istri tercintanya. Tak ingin kemesraan mereka terganggu, Gerald pun memilih lokasi penginapan yang letaknya sangat jauh dan menyendiri di mana jarang ada orang yang berada di tempat itu. Ketika hampir sampai ke tujuan, mobil mereka terhenti karena kemunculan seekor anjing yang berdiri di hadapan mereka yang ternyata anjing itu tengah memakan bangkai burung. Jessie sebenarnya terenyuh melihat anjing itu, tapi melihat sang suami yang kurang respek, toh akhirnya mereka pun meninggalkannya. Sesampainya di penginapan, terlihat Jessie sangat senang dan menikmati pemandangan di tempat itu. Tak tanggung-tanggung, Gerald pun telah menyiapkan beberapa stok daging untuk mereka nikmati selama beberapa hari di sana. Lalu, tak lama terlihat Jessie yang tengah memanggil anjing yang sebelumnya ia lihat. Ia berencana memberikan sedikit daging kepada anjing malang itu. Dan benar saja, tak lama kemudian anjing itu pun mendatangi Jessie. Tapi manakala anjing itu hendak memakan daging pemberiannya, hewan itu pun mengurungkan niatnya dan pergi. Manakala Gerald sang suami muncul dan sedikit keberatan dengan sikap istrinya, lantaran daging yang ia persiapkan sangatlah mahal. Tapi Gerald pun memahami kebaikan istri dan membiarkan daging itu tetap di tempatnya agar si anjing kembali memakannya. Lanjut ke adegan berikutnya guys. Layaknya pasutri pada umumnya, mereka pun mencoba membangkitkan cita mereka kembali di ranjang. Gerald sang suami hingga segitunya sampai harus meminum obat perangsang, tak lain agar Jessie terpuaskan. Seperti rencana mereka, Jessie pun setuju melakukan hubungan intim dengan suaminya dengan cara yang tak biasa. Gerald pun datang dengan membawa borgol di tangannya yang disambut geli oleh istrinya. Di scene ini, Gerald benar-benar berusaha sok ekstrim di depan istrinya itu. Jessie pun dibuat cukup kaget terhadap pola dan tingkah sang suami. Tanpa pikir panjang, Gerald pun memasangkan borgol di kedua tangan istrinya yang berusaha nampak pasrah. Tak cukup dengan itu, Gerald memperlakukan istrinya layaknya tawanan yang bisa diperlakukan semaunya. Jessie yang sedari tadi sebenarnya merasa tak nyaman, masih mencoba menerima permainan sang suami dan berusaha untuk menenangkan dirinya. Tapi setelah beberapa kali mendapatkan perlakuan mengejutkan dari Gerald, dengan sedikit takut Jessie pun meminta sang suami menyudahinya dan melepas borgol di tangannya. Tapi Gerald yang kurang ngeh dengan ketakutan istrinya enggan menurutinya dan justru menyuruhnya berteriak. Dan lucunya, sejenak Jessie benar-benar merasakan bagai tawanan dalam bahaya. Meski ragu, tak urung ia pun berteriak meminta pertolongan.
Tapi sikap Jesse itu justru malah menambah gairah sang suami yang tak menyadari kelemahannya. Terlebih ketika Geralt tiba-tiba menyinggung sosok ayah, tanpa diduga ternyata hal itu menimbulkan reaksi marah dari sang istri. Kini, giliran Geralt yang keheranan dengan sikap istrinya. Dia berpikir istrinya kuper dan tak konsisten dengan rencana yang bahkan disepakatinya bersama. Sang istri merasa tak mengenali sang suami yang selama ini jarang menyetubuhinya, tiba-tiba berubah ganas di ranjang. Sementara sang suami yang sebenarnya hambar dengan pasifnya istri selama ini membuatnya terpaksa harus meminum obat perangsang yang semata-mata ingin menyelamatkan biduk rumah tangga mereka. Sementara Jesse yang memang rapuh hanya bisa berusaha terbebas dari rasa takutnya dengan terus saja memaksa Geralt untuk melepaskan borgol di tangannya. Meski kesal, toh akhirnya Geralt memilih untuk tak melepaskan borgol itu. Berusaha untuk tak berputus asa, Geralt pun kembali mencumbu istrinya. Tapi kali ini sang suami berusaha melakukannya dengan lembut. Lagi-lagi, Geralt kembali mendapatkan penolakan bahkan perlawanan Jesse yang menggigit bibirnya dan mengakibatkan Geralt tersinggung dan sempat putus asa dan semakin kesal. Tapi Geralt tetap berusaha menyimpan kekesalannya hingga akhirnya sesuatu yang tak terduga pun terjadi di mana Geralt harus ambruk lantaran serangan jantung dan akhirnya pria itu pun mati tepat di atas tubuh sang istri. Awalnya, Jesse masih mengira suaminya tengah ngeprank dirinya. Tapi manakala ia melihat tubuh Geralt yang terjatuh di lantai, barulah ia tersadar bahwa hal buruk tengah terjadi. Menyadari hal itu, lalu Jesse pun berusaha memanggil dan membangunkan suaminya. Dengan panik, ia pun mencoba berteriak meminta pertolongan sambil berusaha melepas borgol di tangannya. Tiba-tiba, kepanikannya semakin menjadi manakala nampak genangan darah yang mengalir dari kepala Geralt. Menyadari suaminya telah tak bernyawa, seketika itu juga ia pun berteriak ketakutan meminta pertolongan. Sambil berusaha melepaskan borgolnya, Jesse terus berteriak. Tapi karena sepi dan terpencilnya tempat itu, usaha Jesse pun akhirnya sia-sia. Hingga siang pun berganti malam, tak ada satu orang pun yang datang menolongnya. Jesse pun mencoba menganggap semua hanya halusinasi. Ia pun terus mengajak bicara sang suami yang telah terbujur kaku di lantai. Sampai pada saatnya Jesse pun kelelahan. Hingga suatu ketika, Jesse merasa ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang mencoba mendekatinya. Jesse pun berharap cemas sembari menunggu bayangan yang semakin mendekati kamar itu. Ternyata yang datang di kamar itu adalah seekor anjing yang sebelumnya ia beri makan. Jesse pun nampak kecewa lantaran anjing itu jelas tak akan mampu menolongnya. Anjing itu semakin mendekat ke arahnya. Tiba-tiba hal itu membuatnya khawatir. Lalu Jesse berusaha mengusirnya, tapi anjing itu tak mau pergi. Dan kekhawatiran Jesse pun terjadi. Anjing itu mendekati mayat Geralt. Tak cukup di situ, anjing itu pun merobek lengan suaminya. Dan yang lebih mengerikan lagi, anjing itu memakan daging Geralt di depan Jesse. Jelas saja Jesse pun tersiksa dan ingin muntah. Tiba-tiba nampak sebuah tangan yang ternyata adalah Geralt yang sangat kesal dengan kedatangan anjing itu. Akibat ulah istrinya yang merasa telah dikenalnya sehingga tubuh Geralt kini jadi sasarannya. Di sini Jesse pun nampak lega melihat sang suami. Ia merasa tak sendiri. Kepada Geralt ia ungkapkan penyesalannya. Tapi ternyata semua hanya halusinasi guys, akibat dari situasi dan ketakutan yang dialaminya. Di scene ini terlihat Jesse yang ternyata memiliki jiwa yang rapuh, terpaksa harus berjuang dan berbicara dengan isi kepalanya sendiri yang menjelma menjadi sosok suaminya, di mana melalui Geralt lah ia sadar situasi dan kenyataan di tempat itu.
Situasi di mana ia benar-benar sendiri hingga beberapa hari ke depan, sampai dengan kedatangan beberapa pelayan. Melalui sosok Geralt lah, ia tersadar seberapa lama ia telah berada di tempat itu. Kejadian flashback yang diungkap sosok imajinasi Geralt justru semakin membuat Jessie seakan lemah, bodoh, dan pasif. Merasa tertantang, Jessie pun akhirnya mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari borgol di tangannya. Ternyata benar guys, keberanian Jessie sejenak mampu membebaskan borgol itu. Tapi lagi-lagi itu tetaplah imajinasi belaka. Jessie tetaplah lemah dan rapuh. Tapi tanpa dia sadari, akibat keberaniannya itu pula lah sosok lain dalam dirinya tiba-tiba muncul dalam imajinasinya. Kini, dua sosok imajinasi inilah yang menemani kesendiriannya. Dua sosok yang saling terkait meski kadang saling kontradiksi satu sama lain. Provokasi yang dilontarkan Geralt kadang membuatnya putus asa, ingin lari, bahkan pasrah. Sementara sosok lain dalam dirinya memiliki jiwa bebas yang menuntun Jessie untuk lebih berani mengambil sikap agar terbebas dari belenggu masa lalu, bahkan belenggu yang saat ini tengah mengikatnya. Di adegan ini terlihat betapa ketatnya borgol yang mengikat Jessie. Ia pun nampak kesulitan manakala ia berusaha untuk meraih ponsel di sampingnya. Kegagalannya pun menjadi bahan olokan Geralt suaminya. Manakala Jessie sangat haus pun, ia sangat kesulitan untuk meraih gelas di atasnya. Tapi sosok dirinya yang lain terus menyemangati dengan pemikiran bebas dan briliannya yang akhirnya ia pun berhasil meminum air itu. Sampai pada akhirnya Jessie kelelahan lalu tertidur. Tapi tak lama kemudian ia terbangun. Jessie yang diselimuti ketakutan tiba-tiba kedatangan sosok yang aneh yang dianggapnya sebagai halusinasi. Saat itu juga sosok imajinasi Geralt kembali memprovokasinya bahwasanya sosok yang aneh itu bukanlah halusinasi. Jessie yang awalnya ragu dengan pendapat suaminya akhirnya semakin takut manakala Geralt menunjukkan adanya jejak kaki dan perginya si anjing. Jelas itu adalah nyata. Kini ketakutan dan kecemasan Jessie semakin berat mendapati kenyataan bahwa dirinya memang dalam situasi yang tak aman. Jessie yang merasa hidupnya diambang mati semakin memunculkan ingatan masa lalu yang membuatnya trauma. Kejadian yang tak ingin ia ingat, bahkan ia ceritakan kepada siapapun. Ingatan Jessie itu tiba-tiba muncul dalam mimpinya. Terlebih manakala sosok Geralt menyuruhnya tidur lalu memanggilnya tikus, yaitu sapaan Jessie ketika kecil. Sejak kecil, Jessie sangat dekat dan sangat disayangi oleh ayahnya. Bahkan ayahnya lebih memilih membela dan melindunginya manakala Jessie berselisih paham bahkan dengan sang ibu sekalipun. Jessie adalah anak kesayangan ayah. Pada suatu ketika, keluarga itu pergi ke pantai untuk melihat gerhana matahari. Mengetahui Jessie tak ingin naik kapal, sang ayah pun lebih memilih menemaninya di tepi pantai dan membiarkan istri dan anak-anak yang lain menaiki kapal. Jessie pun semakin bangga kepada sang ayah yang selalu sayang dan memilih menemaninya. Pada saat itulah Jessie yang sudah beranjak remaja mengalami kejadian yang bakal membuatnya terbelenggu hingga saat ini. Sosok ayah yang selama ini ia percaya justru tega menghancurkannya. Di pantai itu, ia harus mengalami pelecehan seksual yang pelakunya adalah ayahnya sendiri. Daddy. Gerhana matahari yang seharusnya jadi momen dan pemandangan yang indah justru kini selalu menjadi momok untuk Jessie. Saat itu juga Jessie terbangun dari mimpinya. Ia pun mengalami kesakitan yang luar biasa. Setelah mimpi itu, Jessie menyadari apa yang selama ini telah membuatnya trauma hingga membelenggu jiwanya. Jessie pun masih berbicara dengan sosok Geralt dan dirinya yang bersumber dari otaknya. Melalui flashback mereka lah, Jessie menyadari mengapa ia memilih menikahi Geralt yang jauh lebih tua, berprofesi sebagai pengacara sama seperti sang ayah, dengan karakter yang hampir sama.
Di kamar itu, Jessie masih ditemani si anjing, lalu bangkai sang suami yang telah membusuk dan dikerumuni lalat. Keberadaan sosok tinggi mengerikan malam itu masih dianggapnya halusinasi oleh Jessie. Tapi Gerald selalu meyakinkannya dengan adanya jejak kaki nyata dan kemungkinan sosok itu bakal datang lagi dan menyerangnya. Dan yang lebih buruk lagi bahwa si anjing pun akan memakan tubuh Jessie yang jauh lebih segar daripada tubuh suaminya yang telah menjadi bangkai. Sosok dirinya pun mengatakan bahwasanya hal itu sama seperti ayahnya yang akhirnya tertarik kepada Jessie yang jauh lebih muda dan segar ketimbang istrinya atau ibunya. Jadi, tak ada alasan bagi dirinya untuk terus menyalahkan ibunya yang memberikan rok kependekan dan justru melindungi ayahnya yang membuat Jessie sepakat mengubur kelakuannya yang akhirnya justru membuatnya terbelenggu hingga saat ini. Sosok Gerald pun mengatakan inilah yang membuat rumah tangga mereka rapuh karena tidak ada keterbukaan di dalamnya sehingga masing-masing tidak benar-benar mengerti penderitaan masa lalu pasangannya. Kini dengan situasi dan kenyataan yang tak aman itulah dia harus nekat kabur dari tempat itu. Jessie tak ingin mati di mangsa anjing. Jessie tak ingin mati di tangan sosok mengerikan itu. Lalu Jessie ingat sewaktu tangannya berdarah dan ditolong sang ayah. Dari situ Jessie mengetahui sifat darah yang licin dan saraf di tangan yang bakal bisa dipulihkan nantinya. Gerald dan sosok lain dalam dirinya mencemaskan hal itu. Tapi jiwa Jessie yang sudah mulai bebas tak lagi takut. Justru dia bertekad untuk hidup dengan menyelamatkan diri meski menerima resikonya. Tak lupa Jessie pun mengucapkan salam perpisahan dan berpamitan dengan mereka. Manakala Jessie hendak mengiris pergelangan tangannya, sosok di kepalanya mengingatkan untuk tidak terlalu dalam, agar ia tak kehabisan darah mengingat kondisinya yang telah dehidrasi. Dan benar saja guys, Jessie nekat mengiris dan memaksa tangannya untuk lepas dari borgol itu dengan bantuan darahnya yang licin. Yang kengeriannya akan bisa membuat Anda bergidik bila menontonnya secara penuh film ini guys. Setelah berhasil lepas dari borgolnya, dengan gemetar dan tertatih ia raih kunci di meja. Dan dengan menahan rasa sakit, ia pun membuka borgol itu. Lalu, masih dengan anjing yang menjadi saksinya, Jessie pun membalut tangannya yang telah hancur setelah terlebih dahulu membersihkannya. Tapi sayang guys, Jessie akhirnya terjatuh pingsan. Tak lama, Jessie pun sadar. Ia terkejut mendapati si anjing yang hendak mengoyak tubuhnya. Setelah berhasil mengusirnya, dengan terpaksa ia tinggalkan tubuh Gerald yang sudah gak karuan bentuknya. Scene berlanjut, manakala Jessie hendak mengambil kunci mobil, ia curiga dengan gelagat anjing yang seolah menghindari seseorang. Dan benar dugaan Jessie, di tempat itu ia kembali didatangi sosok misterius seperti sebelumnya. Tapi anehnya, sosok itu tidak mencelakai Jessie. Lalu Jessie entah kenapa memberikan cincinnya kepada sosok itu, lalu Jessie pun pergi. Adegan selanjutnya, Jessie berhasil mengendarai dan pergi dari rumah itu. Tapi lagi-lagi ia masih berhalusinasi bahwasanya ia telah jauh meninggalkan tempat itu. Ia tersadar manakala sosok makhluk tadi memanggilnya. Ternyata guys, mobil Jessie menabrak pohon. Mungkin karena kondisinya yang lemah, Jessie tak berhasil kemana-mana. Beruntung saat itu ada petugas patroli, Jessie pun berhasil mendapat pertolongan. Kini, Jessie melanjutkan hidupnya. Ia tulis kisah yang dialaminya. Ia buka pelayanan bagi orang-orang yang memiliki masalah kepribadian yang serupa dengannya. Sementara Gerald dinyatakan meninggal akibat serangan jantung. Jessie pun menerima dana asuransi dan bisnis sang suami. Dan benar saja guys, makhluk misterius itu memang nyata adanya, seperti anjing yang memakan suaminya. Sosok itu memiliki nama yaitu Raymond Andrew Jobert. Pria itu menderita penyakit akromegali, yaitu proses pembesaran wajah, tangan dan kaki secara progresif. Raymond adalah sosok kriminal yang tengah diburu polisi, tapi kini ia telah ditahan. Jessie memang merasa beruntung karena dia masih selamat lantaran korban kejahatan Raymond semuanya adalah laki-laki. Scene selanjutnya, Jessie pun menghadiri persidangan Raymond yang ramai diliput media.
Di persidangan itu, Raymond menghadapi 16 tuduhan penerobosan dan pengerusakan, 18 tuduhan pelecehan, 8 tuduhan pembunuhan tingkat 1, 21 tuduhan mutilasi. Tanpa diduga, melihat Jesse di persidangan, Raymond justru menganggap Jesse adalah tak nyata. Tapi tidak dengan Jesse yang jiwanya telah terbebas. Ia dengan berani mendekati sosok itu dan berkata, "Kau jauh lebih kecil dari yang kuingat." Di akhir adegan, terlihat Jesse yang merasakan kelegaan. Dia pastikan tak akan ada lagi belenggu yang mengikatnya, karena pada dasarnya ia tahu bahwasanya orang yang melindunginya adalah monster itu sendiri. Dan kelar sudah guys, rangkum film dari kami. Oke guys, thanks buat yang sudah nonton videonya. Bila sobat masih pengen nonton video kami, silakan klik koleksi film Sinema Nyonya yang lain di layar Anda. Jangan sungkan request film Anda ya, segeralah tulis di kolom komen. Semoga sajian kami dapat menghibur, menambah semangat dan menginspirasi sobat dimanapun berada. Mohon kami dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajiannya. Dan jangan lupa tetap dan dukung kami dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar sajian kami lebih baik dan dapat nyekolahin dan minterin nona-nona kami di rumah. Akhirnya, Sinema Nyonya mohon pamit. See you next time. Matur nuwun dan dadah.